Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semua baik, sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menerima renungan pagi, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menikmati tidur semalaman dengan baik. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah di pagi hari ini. Sebagai bekal kami hidup supaya kami memperkenankan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi hari ini yaitu memberkati orang lain. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 berkata demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Nah saudara, Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jelaslah saudara bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pemberi, yaitu memberi kehidupan dan kelimpahan. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam memberi. Dikatakan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sangat bermurah hati, memberi supaya anak-anaknya hidup berkelimpahan. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menjadi kaya, sebab hidup berkelimpahan adalah alkitabiah. Tetapi yang harus dijaga adalah sikap hati, sehingga kita mampu mengelola berkat Tuhan itu secara benar. Sebab kita ini hanyalah pengelola berkat. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, saudara, yang dipercayakan kepada kita. Dia adalah pemilik. Mengapa ini perlu dipertegas? Sebab banyak sekali orang jatuh dalam dosa justru pada saat ia berkelimpahan. Kekayaan membuat mereka lupa diri dan hidup menjauh dari Tuhan. Agur bin Yake, salah satu penulis kitab Amsal, menulis begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 11 ayat 28. Nah saudara, Tuhan pasti memiliki tujuan di balik berkat yang ia limpahkan. Pada waktu Tuhan menyampaikan perjanjian berkat-Nya kepada Abraham, Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Tuhan memberkati Abraham supaya semua bangsa di bumi mendapat berkat. Jadi saudara, Tuhan memberkati kita bukan untuk dinikmati sendiri.
dan menjadi terkenal. Tapi Tuhan rindu supaya bangsa-bangsa lain diberkati melalui umat perjanjiannya. Dengan memiliki standar hidup yang lebih baik, Tuhan mau semakin meningkat pula standar pemberian kita kepada orang lain. Jadi saudara, ingat ayat Mas tadi, kelebihan kita itu adalah untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Jangan sampai kelebihan kita nikmati sendiri dan kita tidak peduli kepada kekurangan orang lain. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak secara kebetulan, supaya saudara juga bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Mari menaburlah untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Karena kalau saudara menabur pasti akan menuai. Gereja membutuhkan bantuan daripada saudara semuanya. Kalau engkau diberkati Tuhan, itu tidak kebetulan, supaya engkau mempunyai benih untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Semakin diberkati Tuhan, haruslah semakin bertambah kemampuan kita memberkati orang lain, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah di pagi ini Tuhan. Kelimpahan kami adalah untuk kekurangan orang lain. Kami tidak boleh menikmati sendiri, tetapi harus memberkati orang lain. Itu sebabnya Engkau tidak memberkati kami dalam takaran yang pas-pas, tetapi berlebih, supaya kelebihannya ini sebagai suatu benih untuk kami menabur, dan ketika kami menabur maka kami akan menuai, dan itu akan terjadi terus-menerus secara berganti-ganti, sehingga kami tak habis-habisnya menabur, tapi juga tak habis-habisnya menuai. Tak habis-habisnya kami memberi kepada orang lain, tetapi juga Engkau memberi kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, di dalam tangan kuat kuasa-Mu, Engkau menjaga, memimpin, memberkati kami. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.